adik-adik, apa kabarnya? Semoga luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, hari ini kita mau beribadah sekolah minggu lagi di rumah kita masing-masing. Meskipun di rumah masing-masing, tapi tidak menyurutkan iman kita untuk tetap terus memuji nama Tuhan bersama-sama di sekolah minggu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama kakak Andrian dan berikut adalah guru-guru dari sekolah minggu GKP Bekasi. Ada Kak Jenny, Kak Ari, dan Kak Fikram yang akan menemani kita untuk memuji nama Tuhan. Oke, sekarang kita bangkit berdiri adik-adik. Kita mau nyanyi bersama memuji nama Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Dalam Nama Yesus yang di medley dengan lagu Kemenang-Kemenang. Kita bangkit berdiri. Yuk. Oke, boleh duduk kembali adik-adik. Kita mau doa pembukaan yang dipimpin oleh Kak Jenny. Kita lipat tangan kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini Tuhan kembali pertemukan kami di tempat ini Tuhan. Walaupun kami tidak saling berdekatan, tapi kami yakin dan percaya hati Tuhan kami satukan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, sementara kami ingin mendengarkan firman Tuhan dan kami ingin mengangkat puji-pujian kami hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mau hadir bersama-sama dengan kami, pimpin kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih, pakai kami Tuhan dalam setiap kesempatan kami, dimanapun kami berada, kami boleh melayani Tuhan, dimanapun kami melakukan pelayanan kami. Kiranya Tuhan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Inilah doa kami Tuhan, doa anak-anak Tuhan yang kami naikkan dan kami alaskan hanya di dalam satu nama yang begitu indah, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Ya adik-adik, masih semangat ya untuk memuji nama Tuhan. Kita mau bangkit berdiri lagi, kita mau memuji nama Tuhan lagi. Kita mau angkat lagu pujian, kita kerja sama-sama.
adik-adik kita siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat lagu pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ari. Selamat hari Minggu adik-adik. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Ari. Ya, untuk minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ya, diulangi, pada minggu kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas pimpinan dan penyertaan-Mu Bapa dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini. Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu bersekolah minggu, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari cerita firman-Mu. Berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan sehingga kami boleh mengerti apa yang Kau firmankan. Buat Kak Ari juga yang akan menjadi alat-Mu, kami mohon Kau tutup bungkus Kak Ari dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu saja, sehingga apa yang boleh disampaikan boleh seturut dan sesuai kehendak-Mu. Kami mau serahkan doa ini dalam tangan pengasihan-Mu, yaitu dalam tangan anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Amin. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23. Ya, Kak Ari akan membacakan untuk kita semua. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan kita untuk minggu hari ini. Nah, adik-adik, kalau kita ingat cerita minggu lalu itu ceritanya tentang apa? Ayo, ada yang masih ingat gak? Iya, minggu lalu ceritanya tentang ketika Maria Magdalena melihat kubur Yesus
sudah kosong. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik, jadi Maria Magdalena ini ketika dia melihat kubur Yesus kosong, kemudian dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia kemudian bergembira mengabari kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Tapi adik-adik, ternyata murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu mereka masih ragu-ragu. Mereka masih bingung. Bahkan kalau kita lihat dari pembacaan firman Tuhan kita pada minggu hari ini, disampaikan mereka takut. Ya, mereka takut sehingga para murid mereka kumpul di suatu tempat, di sebuah rumah. Bahkan disebutkan rumah itu dikunci. Ya, rumah itu dikunci, mereka kumpul di dalam sebuah rumah, rumahnya dikunci. Karena apa? Karena mereka takut. Takut apa? Takut karena informasi yang berkembang pada saat itu bahwa merekalah yang dituduh oleh orang-orang banyak bahwa merekalah yang mencuri badan Tuhan Yesus. Sehingga mereka berkumpul dan mereka akhirnya menjadi takut. Pintu-pintu terkunci, jendela juga terkunci, mereka kumpul di ruangan itu. Yang ajaib adik-adik, pada saat mereka kumpul ternyata tiba-tiba muncullah Tuhan Yesus. Ya, muncul Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, inilah yang luar biasa adik-adik, keajaiban bahwa pada saat itu tadi dikatakan bahwa pintu-pintu sudah terkunci. Tidak mungkin ada orang lain yang dari luar bisa masuk, tetapi pada saat itu tiba-tiba Tuhan Yesus bisa berada di tengah-tengah para murid, berada di tengah-tengah ruangan tersebut, berada di tengah-tengah rumah tersebut. Nah, itu adalah keajaiban ketika Tuhan Yesus bangkit. Kemudian sekarang Tuhan Yesus bisa berada di tengah-tengah mereka dan berkata kepada para murid, "Damai sejahtera bagi kamu." Nah, yang menarik adik-adik, ketika para murid memutuskan berkumpul di rumah tersebut sebelum mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, para murid pada saat itu berada di dalam suasana hati yang penuh ketakutan. Berada pada suasana hati yang penuh dengan keraguan. Benar nggak sih Tuhan Yesus itu sudah bangkit? Benar nggak sih apa yang disampaikan Maria Magdalena bahwa Tuhan Yesus bangkit dan Maria Magdalena sudah bertemu dengan Tuhan Yesus? Benar nggak sih? Mereka masih ragu-ragu, mereka takut. Tetapi ketika Tuhan Yesus hadir, berkata damai sejahtera bagi kamu, kita lihat apa yang dirasakan oleh para murid kemudian. Ya, di ayat 20 bagian terakhir disampaikan bahwa murid-murid itu bersukacita. Nah, kalau bersukacita bagaimana? Apakah bersukacita mukanya begini? Atau bersukacita itu begini sikapnya? Atau bersukacita seperti apa? Nah, pasti bersukacita, wajahnya ceria, cerah, penuh dengan senyuman. Ya, ketika murid-murid bertemu melihat Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berkata damai sejahtera, kemudian Tuhan Yesus menunjukkan bekas paku, bekas luka di lambung. Murid-murid menjadi sukacita. Yang awalnya takut, awalnya ragu-ragu, akhirnya menjadi sukacita. Nah, ini adik-adik, ini yang bisa kita contoh juga buat kita semua, bahwa ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, itu mendatangkan sukacita untuk kita juga. Ya, Tuhan Yesus bangkit, kita yakin Tuhan Yesus bangkit, itu juga mendatangkan sukacita bagi kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kita, sehingga kita juga bersukacita. Kemudian apa lagi? Setelah
bersukacita para murid. Kemudian apa lagi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Bahwa Tuhan Yesus berkata di ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus mengutus para murid untuk menyampaikan kabar kebaikan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Memberitakan kabar baik tersebut bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus adalah penyelamat atas umat manusia. Nah, tugas tersebut juga adik-adik sampai kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada Kak Ari juga. Bahwa kita juga diutus oleh Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar baik bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan menyelamatkan seluruh manusia dari dosa-dosanya. Bagaimana caranya? Nah, saat ini caranya kalau buat adik-adik adalah dengan belajar dengan tekun, ya, patuh pada perintah orang tua, taat kepada perintah orang tua, rajin berdoa. Nah, itu caranya kita menyampaikan kabar baik kepada orang banyak melalui sikap dan perbuatan kita. Ya, kita berbuat baik, kita mau taat, kita mau patuh pada perintah orang tua, pada perintah guru. Saat ini adik-adik belajar di rumah, kita tetap mau rajin belajar, kita mau taat pada perintah pemerintah bahwa tidak boleh keluar-keluar main-main di rumah, di luar rumah, tapi kita mau tetap berada di dalam rumah, kita beraktivitas di rumah. Itu merupakan tanda kita menjadi anak yang baik, merupakan cara kita juga menyampaikan, mengabarkan atau melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus pada saat ini, yaitu bahwa Tuhan Yesus mengutus kita untuk mengabarkan kabar baik buat semua orang. Demikian adik-adik firman Tuhan kita pada minggu hari ini. Amin. Nah, untuk menutup kebaktian kita pada minggu hari ini, kita mau berdoa, kita mau berdoa syafaat, kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, Allah yang memelihara serta menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Bapa, terlebih buat kami semua yang pada saat ini boleh bersama-sama melakukan kebaktian sekolah minggu, walaupun kami melaksanakannya melalui online Bapa, kebaktian online di rumah kami masing-masing. Kami mohon Kau berkati kami, berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat sehingga kami boleh melaksanakan kebaktian tersebut dengan baik. Terlebih kami juga telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami boleh diingatkan Bapa bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang membawa sukacita buat kehidupan kami, dan terlebih Engkau mengutus kami untuk kami dapat mengabarkan kabar baik bahwa Engkau telah menyelamatkan seluruh dosa umat manusia. Tuhan, mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah Kau yang berikan kami kemampuan, kekuatan, dan hikmat sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut. Tuhan, pada saat ini kami akan menyampaikan doa-doa syafaat kami. Namun sebelumnya kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Bapa, kami mohon Kau berkati kami dalam kehidupan kami, berkati kami dengan kekuatan kesehatan, berkati kami dalam pelajaran-pelajaran kami yang kami ikuti di rumah kami masing-masing Bapa. Biarlah kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik, dan pada saatnya kami dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru-guru kami melalui ulangan yang kami kerjakan dengan baik, dan kami peroleh nilai yang terbaik, dan nilai tersebut boleh menjadi berkat buat kehidupan kami dan menjadi kebesaran dan kemuliaan bagi nama saya Bapa. Berkati kami juga Bapa dengan kekuatan kesehatan sehingga kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Bapa, kami juga yang berdoa buat orang tua kami, berkati orang tua kami dalam mencari nafkahnya. Biarlah mereka juga dapat mencukupkan segala kebutuhan kehidupan kami dengan berkat yang asal daripada-Mu. Berkati juga orang tua kami dengan kekuatan kesehatan Bapa, sehingga mereka juga dapat melaksanakan tugas tanggung jawab mereka Bapa.
Bapak, kami juga ingin berdoa buat kakak maupun adik kami, biarlah Engkau yang boleh pimpin dan sertai mereka, berikan juga kekuatan kesehatan pada mereka, sehingga mereka juga dapat mengucap syukur kepada Bapak. Bapak, kami juga teringat buat teman-teman kami, buat saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, terlebih buat para pasien yang terkena virus corona. Bapak, biarlah Engkau yang boleh berkati mereka, Engkau yang boleh angkat segala sakit dan penyakit yang mereka boleh derita, sehingga mereka juga boleh merasakan kesembuhan yang asal daripada-Mu dan mereka dapat mengucap syukur kepada Bapa. Kami juga ingin berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami, kami mohon Engkau berkati, biarlah Engkau yang boleh berkati para pemimpinnya, sehingga mereka juga dapat memimpin bangsa dan negara kami dengan hikmat yang asal daripada-Mu, saya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa Bapa buat wabah yang terjadi pada saat ini Bapak, biarlah Kau yang boleh angkat wabah tersebut, karena kami yakin dan percaya Bapak ada kuasa-Mu yang ingin Kau nyatakan dan ada rencana-Mu yang indah melalui semuanya yang boleh terjadi pada saat ini Bapak. Bapak, kami mau serahkan doa kami ini dalam tangan Masyian Bapak, dalam tangan-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang di dalam nama itu juga kami akan bersama-sama berdoa sebagaimana doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, demikianlah adik-adik kebaktian sekolah minggu kita pada minggu hari ini. Sampai ketemu pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau menyanyikan lagu Yesus Menginginkan Daku. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Dadah, kita mau nyanyikan lagu Goodbye, Goodbye. Tuhan Yesus memberkati.